Sebagai gereja, saudara, kita sedang dalam persiapan. Ya, saat ini kita semua mempersiapkan dengan penuh syukur untuk memasuki usia kita yang baru sebagai gereja. Kita akan merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-29 di bulan yang akan datang. Ya. Kita akan meninggalkan usia lama kita, usia 28, dan kita akan melangkah memasuki usia baru kita sebagai gereja. Kita tahu melangkah itu berarti kita memakai kaki kita untuk menjalani hidup kita bergereja. Ya, itu sebabnya dalam minggu-minggu ini saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana kaki kita dalam melangkah selama ini sebagai gereja. Kaki, saudara, sebagai anggota badan kita, kalau kita lihat di 1 Korintus pasal 12, 15, 21 dikatakan begitu sangat penting, ya. Karena apa? Untuk menggambarkan bahwa semua jemaat itu penting, ya, seperti bagian-bagian tubuh termasuk kaki. Karena kita tahu bahwa kaki itu menopang tubuh dan kita pakai untuk berjalan. Nah, di dalam Alkitab, saudara, kalau kita lihat kata kaki itu muncul 162 kali, ya, kata kaki di dalam Alkitab, dan itu berada di 152 ayat. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab, setiap kali kata kaki itu disebut, ternyata, saudara, itu bukan dalam arti harafiah, yaitu kaki, ya, fisik dan tubuh kita, tetapi lebih banyak dipakai untuk arti kiasan. Lebih untuk dipakai untuk arti yang rohani, saudara. Kita ambil contoh, saudara, setiap kali kaki disebut itu mengacu pada kemuliaan atau penghormatan. Contohnya saya lihat, ya, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, ya, kuduslah Ia. Jadi cara untuk menyatakan penghormatan, permohonan adalah dengan sujud di kaki. Kita katakan, aku sujud di kaki, tersungkur di kaki Tuhan, ya, bersimbah, bertelut di kaki Tuhan. Sebab kaki itu menunjukkan kemuliaan atau kehormatan, ya. Maka kita dapat lihat, ya, pada waktu Bapak Maria, saudara dari Marta dan Lazarus, tersungkur di kaki Tuhan Yesus, mencium kaki Tuhan Yesus dan meminyai kaki Tuhan Yesus dan menyeka dengan rambutnya, ya, karena kaki itu adalah kemuliaan. Nah, di samping itu, saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, kaki itu disebut lebih banyak mengacu pada kemenangan, kekuasaan, dan kedudukan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kalau kaki itu ditaruh di tengkuk musuhnya, maka itu tanda kemenangan. Orang yang takluk, kalau sudah baca di Yesaya pasal 49:23, itu dia harus menjilat debu kaki dari orang yang menaklukkannya. Maka kita lihat Mazmur ini dikatakan, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-gala telah kau letakkan di bawah kakinya, ya, di bawah kakinya. Jadi kaki itu lambang daripada kemenangan, kekuasaan, dan kedudukan. Maka para murid kalau duduk mendengar pengajaran daripada Tuhan Yesus, mereka duduk dekat dengan kaki gurunya. Nah, mengapa, saudara, kita coba renungkan bersama, mengapa kaki dalam
Alkitab itu dipakai lebih banyak untuk mengacu atau dipakai untuk menyatakan apa tadi? Kemuliaan, penghormatan, ya, kekuasaan, kedudukan. Mengapa kaki digambarkan sebagai kemenangan, kekuasaan, kedudukan, dan sebagainya? Karena kaki, saudara, pada hakikatnya di dalam Alkitab itu tidak sekedar berbicara mengenai kaki fisik dan tubuh kita, ya, tetapi kaki di dalam Alkitab itu berbicara mengenai tujuan dan arah hidup. Karena kita melangkahkan kaki, maka saya ajak tadi kita untuk kita melihat bagaimana kita melangkah selama ini sebagai gereja akan meninggalkan usia 28 dan kita akan melangkahkan kaki kita kembali memasuki usia yang ke-29. Artinya kaki itu dalam Alkitab berbicara mengenai tujuan dan arah hidup. Kemana kita ini sedang berjalan? Itu artinya kemana arah dan tujuan hidup kita. Setiap kali kaki disebut lebih banyak, kita lihat dalam hakikat ini, yaitu tujuan dan arah hidup seseorang. Ya, maka sudah lihat di dalam Ibrani 12:13, luruskanlah jalan bagi kakiku. Itu artinya luruskan tujuan dan arah hidupku, ya Tuhan. Mungkin kita sudah salah dalam melangkah, ya. Luruskan Tuhan tujuan dan arah hidupku itu, sehingga yang pincang jangan terpelecot tetapi menjadi sembuh. Sudah dapat lihat juga di Matius 18 ayat 8, jika kakimu menyesatkan, ya itu bukan berarti kaki kita, tapi arah dan hidup kita ini sesat, saudara, maka peganglah kakimu itu, buang itu, karena lebih baik bagimu masuk dengan kaki yang pincang daripada dengan kaki yang utuh, tapi kita dimasukkan ke dalam hukuman yang kekal. Nah, maka kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, bahwa kaki, ya bilang sendiri, ya, kaki itu dikatakan kalau itu kaki orang fasik. Setiap kali Alkitab menyebut kaki orang fasik, ya, itu selalu digambarkan bahwa kaki itu bergegas-gegas untuk kejahatan dan dosa. Saya tidak usah sebut banyak ayatnya. Ya, kalau kita lihat juga di dalam Alkitab, kaki yang terperangkap dalam jebakan dosa, itu berarti kaki kita ini melangkah ke dosa. Kaki yang menuju kepada maut dan kebinasaan. Jadi saudara, karena kaki itu di dalam Alkitab adalah menyatakan tujuan dan arah, ya, dari hidup seseorang, maka kaki itulah yang menjadi pusat perhatian dari karya Tuhan. Masuk untuk gereja kita, yaitu arah dan tujuan dari gereja kita ini, yang sudah mencapai usia 29. Setiap kali Tuhan menyatakan apa yang terutama dibebaskan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan, itu kakinya. Coba perhatikan dalam ayat-ayat dalam Alkitab, di mana Tuhan membebaskan kita, melindungi kita, yang disebut adalah kakinya dilindungi oleh Tuhan, kakinya diarahkan oleh Tuhan, kakinya dipimpin oleh Tuhan, kakinya diteguhkan oleh Tuhan. Ya, so, yang beberapa ayat di dalam Alkitab yang kita dapat lihat bagaimana Tuhan membebaskan, melindungi, mengarahkan, memimpin, dan meneguhkan kaki dari orang-orang yang dikasihinya. Saya baca 1 Samuel 29, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Mazmur 116:8, engkau meluputkan aku dari maut, kakiku daripada tersandung. Akulah Tuhan yang akan menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Kaki kita dipimpin oleh Tuhan. Ia tidak membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Tuhan menjaga kaki kita ini. Dan Lukas 1:79, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita.
kepada jalan damai dan sejahtera. Maka itulah sebabnya kalau kita lihat Allah memberikan firman-Nya sebagaimana kita bersama saat ini diam duduk mendengar firman-Nya adalah untuk membebaskan, untuk melindungi, untuk mengarahkan dan memimpin kaki kita ini, jalan, arah, dan tujuan hidup kita. Maka dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terus betapa pentingnya kaki di dalam Alkitab, oleh karena ini berbicara mengenai arah dan tujuannya dalam kehidupan kita. Maka saudara, kita semua punya kaki, bukan? Saudara, kalau saudara diberkati dengan kaki yang indah, dan kita GKI Sanusi punya kaki-kaki yang indah, itu kira-kira kaki yang indah itu seperti apa? Itu saya ambil contoh, itu kaki dari bobo saya seperti itu. Jadi nenek, oma saya itu kakinya seperti itu. Dan itu menurut orang Chinese kaki yang paling indah, kan? Ya, mulai dari kecil dibentuk sehingga seperti itu. Jadi kalau jalan bobo saya begitu rupanya. Apakah itu kaki yang indah, saudara? Atau seperti yang dikatakan di 2 Samuel 2:18, yang cepat larinya seperti kijang di padang. Alkitab juga menyatakan Habakuk 3:11, kaki yang seperti kaki rusa lincah sedemikian rupa. Ada banyak kaki disebut, saudara, yang dimiliki oleh dunia ini. Ya, kalau saudara lihat di Yesaya 3:16 dikatakan kaki wanita Sion yang berjalan dengan dibuat-buat melenggak-lenggok. Apakah itu kaki yang indah? Dan apakah itu kaki yang dicari oleh kaki-kaki GKI Sanusi, para wanita kalau berjalan kakinya dibuat melenggak-lenggok sedemikian supaya indah, dengan dipasang juga kemudian gelang bukan di tangan tapi di kaki supaya kalau berjalan gemerincing sedemikian rupa. Apakah itu kaki yang indah, saudara? Juga kalau kita lihat di Yesaya, di Kidung Agung, kaki yang dipuji adalah kaki yang tiang-tiang seperti marmer putih. Gak tahu itu gimana gambarannya kalau itu seperti tiang marmer putih. Yang mulus, kaki yang tungkainya panjang seperti tiang-tiang dalam Kidung Agung, ya. Atau mungkin kita berpikir yang otot dan betisnya kencang, atau yang lain bilang mungkin betisnya yang langsing, yang kulitnya berkilauan, yang mulus dan tidak pecah-pecah. Saya lihat ada banyak orang pergi ke salon untuk kakinya, untuk waxing, scrubbing, firming, macam-macamnya, supaya kaki ini menjadi indah. Tetapi Alkitab saudara menyatakan bukan semuanya itu yang membuat kaki kita indah. Mari kita baca firman Tuhan yang tadi kita baca, Roma 10:15. Alangkah menyenangkan kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yaitu terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau kita coba terjemahkan secara harafiah dalam bahasa aslinya, itu betapa indahnya kaki mereka yang membawa kabar baik. Ya, kalau saudara baca diterjemahkan secara harafiah dari bahasa aslinya, baca bersama. Betapa indahnya kaki yang membawa kabar baik. Dan itu berasal dari Yesaya pasal 52 ayat 7 yang juga tadi sudah kita baca. Betapa indahnya kedatangan, itu bahasa aslinya, kaki pembawa berita yang memberitakan kabar baik. Itulah kaki yang indah. Nah, mari kita lihat kaki kita bersama, saudara, ya. Kabar baik itu apa sih? Kabar baik itu apa, menurut saudara? Kalau Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kabar baik itu dengan Injil, ya, Injil karena pengaruh dari bahasa Arab, ya saudara, sehingga kabar baik itu artinya Injil.
Dan itu berasal dari bahasa aslinya Alkitab itu, dalam bahasa Yunani-nya adalah euangelion. Ya, eu itu artinya baik, angelion itu kabar. Ya, jadi orang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi gospel. Ya, dari kata good dan spell, ya, atau talk atau tell atau story yang good news. Ya, itulah kabar baik itu. Ya. Maka terjemahan lain untuk kabar baik euangelion ini kita bisa katakan sebagai kabar kesukaan, berita kesukaan, berita baik, kabar gembira, dan itulah kaki yang indah yang membawa kabar kesukaan, berita baik, ya, kabar gembira. Dan kaki Yesus itu berarti seluruh tujuan dan arah hidup dari Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Injil, saudara, adalah untuk kaki yang indah, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Seluruh kaki dari Tuhan itu arah dan hidup Tuhan. Sebagaimana Matius yang kita baca hari ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa dengan kakinya yang indah, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Selama 3 tahun sampai dengan kematian dan kebangkitannya, berita yang disampaikannya tidak pernah berubah. Di mana langkah kaki Tuhan Yesus itu menyatakan arah dan tujuan hidupnya adalah selalu untuk memberitakan kabar baik. Injil keselamatan dan kerajaan Allah. Karena Tuhan Yesus berkata juga di kota-kota lain, aku harus memiliki kaki yang indah, memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Bahkan Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu baru kesudahan. Dari sini kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan menyudahi kehidupan. Entah sudah bilang kiamat atau Tuhan Yesus datang kembali. Kapan itu? Kita hanya tahu di sini. Kalau Injil kerajaan Allah sudah diberitakan di seluruh dunia, itu tanda bahwa waktunya sudah dekat. Itulah tugas panggilan kita bersama sebagai gereja. Mengapa kita bergereja? Dan kita memasuki usia kita yang ke-29. Untuk itulah kita ada sebagai gereja. Dalam panggilan ini, yaitu untuk terus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Masih abstrak bukannya kabar baik itu. Menurut saudara, Injil atau kabar baik itu yang bagaimana? Apa isinya? Menurut saudara, kalau apa yang membuat saudara itu akan memperoleh berita kesukaan? Begitu sudah mendengar, wah, saudara akan mungkin melonjak-lonjak atau mungkin saudara akan senang. Kira-kira apa yang membuat saudara dalam hidup ini sesuatu itu menjadi berita gembira? Apa, saudara? Sejujurnya, saudara, saya rasa mungkin kalau saudara buy one get one free, wah, ada di sana. Apalagi, saudara, buka, oh, dapat lotre. Nah, apa yang terjadi? Kabar baik tidak itu? Atau lamaran saudara diterima yang menyangkut uang, menyangkut harta benda, hal-hal yang duniawi. Saya rasa itulah buat dunia ini kabar baik. Kan? Apalagi, saudara. Kira-kira kalau saudara begitu mendengar, saudara itu antusias. Paling banyak itu gosip, saudara. Kita GKI Sanusi jemaatnya suka gosip nggak, saudara? Suka bergosip tidak, saudara? Apa saudara juga bilang, wah, memang Pak makin digosok-gosok ya makin sip lah ya. Dan menurut
Harian Inggris, saudara, yaitu dari Daily Mail, rata-rata wanita. Lebih banyak laki-laki atau wanita bergosip, saudara? Laki-laki, ya kita tidak tahu. Tapi ini nggak tahu, Daily Mail ini yang diteliti oleh wanita. Ya, dikatakan kaum wanita itu bergosip atau berguncing mengenai orang lain, baik membicarakan orang lain, baik mencari informasi mengenai orang lain, atau lalu melalui media sosial yang dicari. Ini hidup rumah tangganya artis, oh ini cerai, oh ini lalu urusan rumah tangga orang lain, urusan orang lain, itu yang senang untuk dicari. Kira-kira berapa lamanya sehari wanita itu bergosip dengan cara itu? Nah, menurut ini harian Inggris Daily Mail, ya berarti bukan dalam konteks Indonesia, ya. Ini dalam konteks Inggris, dan saya rasa tidak beda dengan Amerika, bukan dunia Barat. Ya. Dikatakan bahwa 5 jam per hari wanita di Inggris itu bergosip. Sehari 5 jam. Ya. Jadi selama 298 menit setiap harinya, itu berarti sama dengan sepertiga dari jam aktivitas kita. Sepertiga setiap jam dalam hidup kita pakai untuk bergosip, saudara. Ini hasil survei dari First Cape Cafe, ya, untuk mengetahui, khususnya untuk mengetahui apa yang dibicarakan wanita Inggris mengenai ratunya. Ratu saja digosipkan. Kira-kira pendeta juga banyak digosipkan nggak di sini? Anaknya, istrinya, ya, dan seterusnya lebih banyak menjadi percakapan kita. Ya. Anehnya kalau saya lihat kalau orang itu bergosip itu selalu dibuka, kalimatnya dibuka dengan bagaimana? Bukannya saya mau membicarakan orang lain loh, ya. Bukannya saya membicarakan orang lain loh, ya. Tapi isinya sudah dengarkan, membicarakan orang lain tidak. Tapi dibuka dengan kata itu, ini bukan mau bicarakan orang lain loh, ya. Apalagi sekarang biasanya memulainya. Sudah dengar belum? Sudah dengar belum tentang lalu telinga sudah selalu ya, buka sudah gitu. Kuping kita kan kita buka lebar-lebar, saudara. Yang ketiga, ya tahu nggak gitu ya? Ini bicara sendiri loh, ini bicara sendiri loh, ya katanya begitu. Tidak untuk dibicarakan orang lain, ya, dan seterusnya. Ada banyak hal yang kita bahas, sepertinya kabar baik dalam hidup kita ini, kalau kita ini mendengar gosip. Biasanya yang kita gosipkan itu kebaikannya atau keburukannya, keberhasilannya atau kegagalannya atau kejatuhannya. Mana berita yang saudara akan cari, koran atau apa, tabloid, yang bicarakan kebaikan rumah tangga orang atau kegagalan orang yang saudara akan baca? Keindahannya, kehormatannya, atau kejelekannya. Kabar jelek, kabar buruk, kabar kekurangan, kabar kejatuhan, kabar kegagalan orang lain, itulah yang bagi dunia disebut sebagai kabar baik, ya, yang dicari oleh orang lain, orang ingin mendengarnya, orang ingin memberitakannya. Kalau itu orang lain, saudara, kalau dirinya yang digosipkan, marah nggak? Menurut saudara, apakah memang benar-benar bahwa orang dunia ini ingin mendengar kabar baik? Menurut saudara, sejujurnya, apakah orang dunia ini memang ingin dengar kabar baik? Seorang penyiar radio yang sangat berpengalaman, namanya adalah Paul Harvey. Jadi karena dia penyiar radio, dia tahu apa yang ingin didengar oleh orang lain. Kalau dia ngomong begini nggak laku. Jadi sebagai penyiar radio dia harus tahu yang membuat kemudian orang telinganya akan dibuka, didengar itu apa, gitu ya. Maka Paul Harvey ini tahu karena dia penyiar radio dan tahu apa konsumsi yang diinginkan oleh para pendengar itu. Lewat radio, lewat media, lewat percakapan kita, dan sebagainya. Dan ternyata kabar baik, kabar itu
bukan kabar baik. Nah, ini Paul Harvey berkata. Berita buruk, berita kejahatan, berita kekerasan, tragedi, selingkuh, apapun itulah yang dicari dan menarik buat dunia ini. Maka di Sacramento itu pernah terbit dari orang-orang Kristen yang bertekad untuk membuat koran yang diberi judul Good Newspaper. Jadi isinya hanya kabar baik. Yaitu diterbitkan di Sacramento. Laku nggak? Laku nggak koran ini? Dibanding dengan Sun yang ini ada ini, Cina ini. Kira-kira yang hanya kabar-kabar baik, kabar laku tidak? Dan Good Newspaper ini di Sacramento hanya bertahan 36 bulan setelah disubsidi terus oleh orang Kristen. Dan akhirnya bangkrut. Maka sekarang coba perhatikan kaki kita saat kita ini mau melangkah ke usia yang ke-29. Jangan lihat kaki saudara ya, tetapi arah dan hidup kita sebagai gereja. Apakah kita sungguh lebih banyak menyampaikan kabar baik dan gembira satu dengan yang lain, atau lebih banyak menyampaikan pertengkaran, sakit hati, perpecahan, perselisihan, dan hal-hal yang buruk? Apakah lebih banyak keselamatan, kita membawa damai, kita membawa persatuan, kita meneguhkan, kita membawa pengampunan satu dengan yang lain, kita lebih banyak membawa penghiburan, kita lebih banyak memberikan dorongan satu dengan yang lain? Apakah dalam kehidupan kita bersama, kita lebih banyak membesarkan hati satu dengan yang lain? Atau lebih banyak kita ini marah, kritik, kecewa, dan ngomel sana dan sini? Ataukah lebih banyak dalam kehidupan kita ini, kita meneguhkan pengharapan, pujian, penghargaan, penghormatan, semua hal yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang memberi pengaruh yang positif, yang mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita ini, yang membangun kedamaian dalam hidup kita ini, yang memberkati orang lain? Apakah itu kaki yang kita miliki selama ini? Kaki yang indah, saudara. Atau lebih banyak kita memberikan kaki dengan pengaruh yang negatif? Lebih banyak mencela, lebih banyak melecehkan, lebih banyak mencemooh, lebih banyak mengata-ngatai orang, lebih banyak menghina orang, menyalahkan orang, merendahkan orang, memburuk-burukkan orang, menuduh, apalagi menghakimi, apalagi meremehkan, memfitnah, mengusik. Teruskan sebab. Mari kita lihat kaki kita bersama. Apakah kaki yang lebih banyak mendatangkan pertengkaran, permusuhan, sakit hati, membuat tertekan satu dengan yang lain, membuat orang merasa gagal sehingga mundur dan merasa tidak ada gunanya, mungkin melayani, sudah sibuk-sibuk, lebih banyak kita berkata membuat orang kamu gagal, kamu ini pecundang, kamu ini, dan seterusnya, yang membuat orang merasa tidak berarti, yang menghambat kemajuan, yang meruntuhkan semangat bukan membangun. Dan ini semua bukan kaki yang indah. Saat orang-orang seperti ini pergi dari kita, justru kita merasa senang, merasa damai. Dari Injil, berita gembira yang harus kita bawa adalah Injil Kristus Yesus, yaitu Injil Kerajaan Allah. Kita diingatkan dalam gereja kita bersama, kalau Injil Kerajaan Allah itu bukan sekedar hal-hal jasmaniah dan duniawi. Apakah lebih banyak dalam kita bergereja yang kita bicarakan ini hal-hal jasmaniah, duniawi, makan, minum, persekutuan yang dibicarakan, makannya apa, seperti fokus kita lebih banyak kepada hal-hal yang jasmaniah dunia, atau lebih banyak kepada nilai-nilai kerajaan Allah yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan yang membawa kepada damai sejahtera.
Memang Yesus, saudara, melakukan banyak hal yang bersifat jasmania. Memberi makan 5.000 orang. Ya. Ada banyak hal yang dilakukan, menyembuhkan orang yang sakit tubuhnya. Hal-hal yang jasmania, yang duniawi dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau saudara lihat di dalam Alkitab dengan sangat jelas, tujuannya tidak hanya sampai kepada hal-hal yang duniawi. Kaki kita sebagai gereja melangkah bukan hanya sibuk untuk hal-hal perkara-perkara yang tujuannya hanya sampai hal-hal duniawi. Tetapi semuanya itu hanya awal untuk membawa orang masuk ke dalam dunia kerajaan Allah. Yaitu hal-hal yang rohani dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus memang mencerahkan mata orang buta. Dan lihat di Yohanes 9. Tapi segera setelah itu, saudara baca ayat berikutnya. Tujuannya untuk menunjukkan, aku inilah terang dunia. Bukan hanya sekedar mata, saudara. Tapi Yesus kemudian bicara setelah dia mencelekkan mata. Tahukah engkau, aku inilah terang dunia. Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Ayat berikutnya, kita akan lihat. Bukan sekedar hal untuk orang mati hidup, tapi dia menyatakan, aku inilah kebangkitan dan hidup. Dan Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit secara jasmani. Tetapi untuk menunjukkan dirinya, bahwa dialah penyembuh dari segala penyakit rohani. Untuk memulihkan kehidupan manusia dari kuasa, dosa, dan seterusnya. Saudara. Mengikut Yesus bukan hanya untuk kita menerima, memberitakan kabar bahwa gereja ini untuk hal-hal yang jasmaniah dan duniawi belaka, meskipun itu penting. Kita membawa orang untuk datang kepada Yesus bukan hanya karena dia pelaku mujizat, penyembuh yang ajaib seperti dukun-dukun yang dicari di dunia ini, untuk kita memperoleh kekayaan, untuk kita memperoleh kemakmuran, untuk kita lalu kemudian orang datang ke gereja dengan motivasi hanya sekedar duniawi. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajak kita melalui semuanya itu, untuk kita masuk ke dalam hal yang lebih hakiki, yaitu kerajaan Allah. Maka mari kita bersiap untuk memasuki bersama usia gereja yang baru. Dan mari kita melihat kaki kita dan persiapkan kaki kita. Untuk kita melangkah ke usia yang baru. Dan kiranya kaki kita, kaki GKI Sanlose, arah dan tujuan dengan aktivitas dan kegiatan kita semua sebagai gereja. Sungguh kaki yang indah. Yaitu kaki yang memberitakan kabar baik, kabar kesukaannya. Amin.